Halo Sobat Promkes, selamat datang di Rumah Promkes bersama saya Amalia Eka dari Promosi Kesehatan 2020. Dan aku, Rizky Diana dari Promosi Kesehatan 2020 juga. Oke, kali ini kita masuk dalam episode Bincang Kisah. Jadi sebenarnya kita itu udah punya bahasan yang mau terkait TB paru gitu. Oke, karena TB paru ini kan kenapa sih udah bertahan lama dan semakin bertambah gitu ya? Karena memang jumlahnya di Indonesia sendiri itu semakin bertambah gitu. Terus juga TB paru tuh juga merupakan penyakit penyebab kematian kedua terbesar setelah COVID-19 gitu ya, penyakit yang menular gitu loh. Kan ngeri banget gitu ya. Iya, jadi dari situ kita tuh tertarik gitu buat membahas TB dan kayaknya nanti tuh ada tamu gitu ya untuk membagikan pengalamannya terkait dia itu melewati pengobatan TB yang sebenarnya tuh normalnya itu 6 bulan gitu ya, Mal. Iya, bener banget. Jadi dia ini Sobat Promkes kita akan datang kali ini merupakan salah satu penyintas tuberkulosis yang juga sama-sama mahasiswa Fikes, sama-sama Kesmas Unsut, sama-sama dari Promkes 2020 juga gitu ya. Oke, jadi dia ini sudah melakukan pengobatan selama totalnya 1,5 tahun gitu ya. Oke, langsung aja ya kita boleh undang bintang tamu kita kali ini, Sobat Promkes kali ini, yaitu ada Bella Wiranti. Halo Bella, selamat datang ya. Apa kabar nih, Bel? Baik. Makasih lo udah diundang. Iya. Makasih juga udah mau dateng ya gitu. Oh ya Bel, jadi kita kali ini pengen buat sharing-sharing gitu ya, terutama dari Bella yang nantinya kita banyak tanya-tanya sih ke kamu, gimana sih perjuangannya gitu ya melawan tuberkulosis ya, yang mana tuberkulosis ini kan biasanya pengobatannya 6 bulan, tapi di sini kamu 1,5 tahun. Nah, ada apa di 1,5 tahun itu gitu? Karena mungkin Sobat Promkes yang lain itu ada yang sedang berjuang juga, atau mungkin keluarganya juga atau kerabatnya gitu. Jadi kita sama-sama nih bisa saling menguatkan gitu. Gitu, Bel. Siap. Tapi kayaknya kalau aku bisa jawab, iya. aku jawab aja ya. Tapi kayaknya kamu udah siap banget ya buat sharing nih sekarang. Dong. Ya, Mungkin semoga bisa dapat manfaat gitu dari sharing kita kali ini. siap. Mungkin Amal mau memulai. Ya, mulai. Berarti berangkat dari gimana sih awal mulanya gitu ya? Kamu bisa terkena tuberkulosis itu, TB paru gitu kan ya? Oke, awal mulanya ya. Sebenarnya untuk awal sendiri aku nggak sadar di mana titik awalnya gitu. Karena dulu ketika ada gejala yang seharusnya kita sadar gitu, malahan diri aku nggak peka gitu sama aku sendiri gitu, sama kesehatan aku sendiri gitu. Aku nggak tahu bahwa aku itu ada gejala gitu. Dan kemudian berlangsung sekitar 6 bulanan gejala itu, dan aku sendiri gitu baru sadar itu ketika aku ngantar ibu untuk periksa, dan akhirnya aku tahu di situ gitu. Oh, ibu periksa, tapi bukan ini ya, bukan TB juga ya? Bukan, ke dokter dalam. Oh, iya. Oke, berarti sebenarnya kamu nggak sadar gitu. Udah panjang banget tapi ya proses nggak sadarnya ya, Bel, 6 bulan gitu. 6 bulan. Nah, kamu udah tadi bicara terkait gejala nih. Sebenarnya untuk seorang pasien TB gitu ya, gejala dari tuberkulosis itu apa sih, Bel? Untuk aku pribadi ya, yang kamu rasain gitu ya. Yang aku rasain itu adalah yang pertama, yang paling signifikan itu aku mengalami batuk yang cukup lama ya. Jadi sekitar di tenggorokan itu gatel gitu loh, gatel kayak radang tenggorokan, pernafasan gitu lah. Pokoknya nggak nyaman, terus batuk yang gitu. Tapi intervalnya sering gitu, Gatel gitu ya? Iya, itu selama 6 bulan itu aku merasakan itu gitu. Dan kemudian ketika aku bangun tidur gitu, aku selalu, entah itu malamnya hujan atau panas gitu cuacanya, aku tuh selalu yang pas bangun tuh selimutnya tuh basah tuh benar-benar basah kuyup gitu. Itu, dan keringatnya lumayan banyak gitu. Itu ya yang batuk, kemudian ada keringat juga, kemudian berat badan mungkin ya. Berat badan yang hilang drastis ya. Selama 6 bulan itu
aku baru sadar bahwa aku tuh turun sekitar 8 atau 9 kiloan gitu loh. Banyak juga gitu ya. Banyak banget itu. Bukan maksud diet tapi kan ya. Bukan. Oh iya. Emang kayak memang. gitu. Aduh, dan parahnya nggak sadar. Oh gitu ya Bel. Tapi kayaknya dari awal kita belum ngasih informasi nih ke Sobat Promkes terkait TB itu apa sebenarnya. Dari informasi yang kita terima dari Bella itu ini ya Bel mengalami TB paru ya. Nah TB paru itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Betul. penularan itu sangat mudah ya karena melalui droplet. Nah kalau bagi teman-teman yang belum tahu juga, droplet itu percikan yang keluar dari mulut ataupun hidung ketika batuk dan bersin gitu. Betul. Dan izin menyimpulkan ya Bel, tadi gejala yang dialami oleh TB itu yang pertama ada batuk. Nah, sebenarnya kalau TB itu juga batuknya intervalnya sering ya dan lama gitu, 3 minggu atau lebih. Kemudian Bella itu juga mengalami penurunan berat badan. Yang ketiga, Bella berkeringat di malam hari. Terus Bella ada ini nggak nafas yang tersengal atau gimana gitu Bel? Itu juga. Oh itu juga. Oh. Dan ya baru sadarnya itu ketika diperhitungkan orang nafas kan biasanya intervalnya kayak itu kan normal segitu ya. Iya. Aku dulu pas TB itu cuma bisa gitu doang. Oh. Gitu. Kebayang udah kayak nggak sanggup untuk olahraga, apalagi aktivitasnya makin cepet capek gitu. Oh gitu. Ya, jadi efeknya ke situ sih. Iya sih benar juga. Kalau dari gejala TB itu sebenarnya ada kelelahan. Terus Amal ada tambahan nggak terkait gejala TB itu apa? Oh, nafsu makan juga kan ya? Iya, biasanya Masalah hilang ya, nafsu makan. Iya. Itu gimana kalau kamu? Kalau aku sebelum divonis nafsu makan nggak terlalu ini ya. Ya karena mungkin lingkungannya ya, orang tua aku kayak makan selalu bareng-bareng gitu. Tapi ketika udah makan obat itu ada kontraksi kayak mual gitu loh. Jadi Ada nafsu reaksi makan itu ya? ada efek nafsu makannya dari situ. Oke. Berarti tadi gejala-gejalanya mungkin kurang lebih juga ya hampir sama-sama penderita yang lain gitu Iya. ya. Oke, tadi kan udah diceritain gitu di awal Bella itu nggak sengaja gitu kan ya, nggak sengaja terdiagnosis gitu ya, terdiagnosis awal oleh dokter ketika ibunya tadi. Nah, diagnosis selanjutnya gitu gimana itu? Diagnosis selanjutnya menjalani pemeriksaan apa aja gitu mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau untuk diagnosis ya, tadi kan ketika ibu aku diperiksa, dokter tuh kayak notice gitu loh, kayak notice Di notice nih anak ya? kayak batuknya sering banget ya gitu kan. Terus abis periksa tuh ditanya sama dokternya, kamu udah berapa lama batuk gitu. Terus udah lumayan lama sih, kayak lebih dari sebulan, lebih. Tapi kayak ya mungkin kecapean aja dok. Sekarang kan lagi kuliah online gitu. Terus tadi pas lagi pandemi, udah pandemi juga kan ya? Iya, udah. Aku semester 2. Jadi kayak awal-awal pandemi gitu. Iya Jadi dan udah diperiksa tuh ya. Diperiksa sama dokter, ditanya-tanya gitu tentang gejala-gejalanya gitu. Penurunan berat badan, terus kayak keringat dan lain-lain gitu. Dan dokter ngasih 2 kemungkinan gitu. Ya, apa aja tuh? Yang pertama itu adalah kemungkinan aku cuma radang. Jadi ada luka di bagian saluran pernapasan. Yang kedua itu adalah aku tuberkulosis gitu. Ada 2 kemungkinan itu. Dan untuk meyakinkan kata dokter, kamu ronsen aja ya, ronsen torak gitu, ronsen paru. Kemudian tes ludah, kemudian tes darah juga. Gitu. Dan karena di situ nggak ada, aku kan ke RSUD ya, ke RSUD dulu, kemudian kembali lagi ke situ untuk menyerahkan hasilnya tadi gitu. Dan kemudian langsung oke, berarti ini kemungkinan pertama gugur nih gitu ya, kamu tuberkulosis gitu kan. Dari dokternya itu yang awal tadi itu ya berarti. Iya gitu, langsung tuberkulosis gitu kan. Aku tahu kan, awal-awal kan cuma aku tahu bahwa tuberkulosis cuma penyakit menular gitu. Dan kayak ya udah pertama, kayak nggak nyangka akan terjadi gitu ya ke kita gitu ya. Iya. Gak nyangka banget. Iya, itu rasanya gimana gitu waktu dokter mendiagnosis kamu beneran kena TB gitu? Pertama nge-freeze sih, kayak TB ya, TB paru ya. Aku
gitu. Aku ngalamin itu gitu. Nggak cuma aku kan kalau belajar ada ya, ada kalau di Kesmas kan dulu di semester awal kan dikasih tahu kan penyakit menular kayak gitu. Terus aku ini nggak cuma yang aku baca di jurnal dan yang dosen katain kan, ini aku sendiri ngalamin gitu. Dan langsung kayak kepikirannya, oke, penyakit menular. Aku yang langsung jangan sampai nih aku nularin gitu kan, jangan sampai nularin nih gitu. Aku yang paling depresi itu bukan karena nasib aku nerima itu gitu, tapi kalau misalkan aku sampai nularin ke orang tua, ke keluarga gitu, kayak jangan sampai situ gitu. Nah, caranya jangan sampai situ. Oke, berarti memang karena sebelumnya kamu udah tahu gitu ya, udah tahu tentang itu gitu, terus kamu juga nggak pengen hal yang serupa terjadi ke anggota keluarga kamu ya. Nah, mungkin dari kamu sendiri gitu ya, awalnya setelah kamu udah tahu gitu ya, cara dari kamu buat memutus rantai gitu kan, penularan itu gimana gitu langkah-langkahnya mungkin? Yang ketika panik kan biasanya orang bisa melakukan apa aja, dan yang kadang-kadang yang kita udah tahu itu lupa. Iya, blank aja gitu kan. Nah, terus aku nggak terlalu ini, kalau ya untungnya aku dipertemukan sama dokter yang aware banget gitu, aware sama perasaan gitu, kayak peka ya gitu, alhamdulillah gitu tentang perasaan itu kayak jangan panik katanya, apalagi kamu Kesmas gitu, jangan panik, kamu bisa kok nggak nularin, kamu tinggal nanti pulang dari sini kan ada beberapa bulan kayak waktu untuk bakteri itu menular gitu. Jadi masih aktif-aktifnya gitu bakterinya. Nah, untuk fase itu kamu isolasi mandiri ya. Isolasi mandirinya kata dokter mirip-mirip COVID gitulah. Kayak jangan bertemu, social distancing, terus kayak jangan makan minum dengan satu alat makan gitu kan, menghindari droplet, terus juga kalau ngomong ya jangan deket-deketan amat gitu, terus pakai masker gitu. Kayak wajib banget udah wajib banget ya, kayak gitu ya. Akhirnya aku kayak hibernasi gitu, udah online hibernasi gitu di kamar, makan anterin aja Bu di depan kamar gitu, jangan, nggak apa-apa. Untuk beberapa bulan awal aku sendiri juga nggak apa gitu. Gitu. Jadi mungkin karena tadi kan Mbak Bella menyebutkan gitu ya, cara pencegahannya itu cukup banyak gitu. Jadi sebenarnya cara pencegahan TB itu yang pertama yang tadi Mbak Bella lakukan adalah, mungkin nanti kalau misalkan di luar juga ada pasien yang seperti itu, mungkin juga sudah tahu gitu ya. Yang pertama itu wajib menggunakan masker, yang kedua itu tidak berbagi gitu peralatan pribadi dan alat makan juga gitu. Terus yang ketiga ada isolasi mandiri, dan usahakan rumahnya ada ventilasi yang cukup ya. Karena udara gitu, dan sering membuka jendela gitu biar matahari itu masuk. Pencahayaan itu juga penting banget gitu kan. Aku juga berjemur kalau pagi. Nah, terus sebenarnya kalau TB itu kan ada dahak gitu kan ya. Yang penting itu jangan buang dahak sembarangan juga. Itu penting banget. Karena penularannya dari situ kan. Iya, benar. Nah, terus ini yang terkait etika batuk dan bersin. Bella dulu gitu juga nggak? Iya. Kayaknya ini perlu dikasih tahu deh. Reminder lagi gitu ya, perlu digarisbawahi. Amal tahu nggak nih etika bersin dan batuk itu gimana? Tentu. Kan ada Amal ya. Etika batuk gitu ya buat teman-teman, meskipun mungkin emang itu belum terdiagnosis TB, berarti kayak kita batuk aja itu harus tetap ada etikanya gitu ya, apapun kondisi kita gitu. Yang pertama adalah jelas menggunakan masker gitu ya, kalau emang lagi kira-kira kondisi badannya itu lagi nggak fit gitu, lagi batuk, menggunakan masker. Yang kedua, ketika batuk itu menutupi mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam gitu ya, jadi ditutupin gitu teman-teman. Yang ketiga, bisa juga menggunakan tisu. Yang keempat, nah tisunya ini juga harus langsung dibuang gitu ya, jangan habis buat itu buat ngelapin apa lagi gitu. Buangnya di tempat sampah ya. Iya, buangnya di tempat sampah. Terus habis itu juga tentunya harus cuci tangan. Itu TPS. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Asik, betul banget. Bener ya. Oke. Selanjutnya nih dari Bella sendiri gitu ya, kan lagi kuliah juga gitu ya. Nah itu gimana gitu
cara menghandle-nya dulu itu gimana? Itu kuliah semester 2 gitu ya? 2 ya. Semester 2 kalau cara menghandle sebenarnya nggak ke-handle sih. Untuk pada saat itu gitu. Karena setelah dikasih obat gitu kan. Setelah dikasih obat, aku tuh di bulan pertama tuh ada mual, muntah, pusing, terus udah nggak ada daya gitu, kayak ngedrop gitulah. Nah pada saat itu aku cuma dikasih izin dokter itu seminggu buat ke kampus. Nah untuk sisanya kayak itu padahal lagi ulangan loh. Lagi ulangan aku ngerjain tuh di baringan gitu, sambil baringan. Kadang kalau udah pusing banget karena ngeliat monitor lama kan. Kalau udah pusing banget aku ya udahlah klik dan akhirnya ya gitulah, IPK emang drop ya. Karena emang IP ya. presentasinya juga gede juga kan dari ulangan itu. Nah, itu kan ya handle-nya belum bisa ke handle ya waktu ulangan. Aku ini penasaran banget sih Bel, terkait program pemerintah yang TOS TB itu loh Mal. Kamu tahu nggak? Iya, tahu. Itu tuh itu gimana Mbak Bel? Apa tuh? Barangkali Iya. temukan obati sampai sembuh tuberkulosis. Iya. Dulu kalau aku kan di vonis tuh di praktik dokter spesialis kan. Nah dari situ tuh dia dokternya bilang gitu, kamu diberikan keleluasaan untuk mau ngambil perawatan yang 6 bulan itu, ngambil obatnya kemana gitu. Bisa lewat puskesmas, yaitu melewati salah satunya program TOS TB tadi. Nantinya bakal di screening sekeluarga gitu, ditemukan apakah nanti keluarga aku punya penyakit yang sama dengan aku gitu. Terus nantinya bakal dimonitor juga minum obatnya, sama obatnya pun gratis gitu dari pemerintah. Itu kelebihannya. Ya kelemahannya ya dulu tuh kan lagi COVID gitu kan. Gitu kayak ke Pasyandes kan takut gitu loh. Gitu. Terus yang kedua itu bisa ke dokter pribadi, ke praktik pribadi gitu, terus atau ke RSUD. RSUD mungkin ada program TOS TB, tapi kalau dari rumahku agak lumayan jauh itu ke RSUD-nya. Jadi antara dua itu paling kalau pilihan aku. Sesuaikan dengan ini ya, dengan kenyamanan katanya gitu, sama finansial juga. Ya betul, karena kan pribadi betul, gitu. Dan akhirnya setelah aku runding sama keluarga, menimbang plus minusnya, ya udah deh, meskipun ada program dari puskesmas, kita ke dokter pribadi aja gitu. Dan emang itu udah biasa keluargaku ke situ gitu loh. Udah lumayan deket sama dokternya. Terus ya tapi kelemahannya itu bayar. Bayar obatnya yang mana gitu ya, harus ada ya pengorbanan lah gitu. Jadi sama-sama gitu ya. Tapi tentunya program TOS TB itu kan memang ada latar belakangnya gitu ya, karena memang penularannya di Indonesia, apalagi kan Indonesia kayak negara tropis gitu kan, itu sangat cepat gitu. Makanya pemerintah menggalakkan program itu gitu. Bukan berarti kita yang bagus yang mana, tapi disesuaikan ke kondisi kita gitu ya, keadaan kita gitu. Tapi memang dari pemerintah ada program tersebut, maka buat sobat Promkes gitu ya, yang memang sedang menderita gitu, ikutilah dari pemerintah tersebut gitu. Karena memang udah dibikin program gitu. Betul, ya silahkan untuk diikuti gitu. Kalau misalkan aku posisinya sakitnya itu sekarang gitu, yang sekarang udah agak longgar ya, itu COVID-nya udah mulai turun, terus juga ya agak longgar lah, mending ke Pasyandes aja sih, kayak ke puskesmas, lebih dekat ke rumah, terus juga ya ngebayar gitu loh. Lumayan kan beli obat itu, apalagi kan aku yang nggak tuntas cuma 6 bulan gitu loh. Nggak tuntas 6 bulan karena ya seperti itulah. Makanya tadi 1,5 tahun gitu ya, kita kan dapat infonya kayak gitu ya. Ini berarti panjang banget. Gimana lu? Kenapa? Jadi kan harusnya tuh 6 bulan kan. Setelah itu
di 1 bulan pertama, karena tadi aku bilang kayak nggak mudah ke fisik aku juga, ke psikis aku juga nggak mudah gitu loh. Aku ngeluh sama orang tua gitu, capek banget ya gitu. Capek, jenuh gitu-gitu. Berarti izin ini ya menyela Mbak Bel. Itu berarti kayak ada fase dimana putus asa ya berarti di situ ya. Bener lah, Iya. tetap Aduh. aja. Karena ini loh Mal, 1,5 tahun pasti 1,5 tahun. ada rasa jenuh Up gitu and loh. down dan Iya. sebagainya gitu kan. Bener. Dihadapkan dengan obat. Iya, jadi kan selama 1 bulan tuh, 1 bulan aku ngeluh kayak gitu, dan pasti orang tua kayak nggak ini kan, kayak apa ya, kayak orang tua tuh bilang, apa kita cari jalan lain aja ya, maksudnya pengobatan lain atau cara lain lah, yang penting sembuh aja gitu, kita coba. Dan kebetulan pas itu tuh ibu tuh ke alternatif, Iya. kan, mau coba nggak yang ke tempat ibu gitu. Ya udah ayo gitu. Posisi Coba. itu udah jalan yang obat medis berapa bulan? sebulan. Baru sebulan ya? Baru sebulan, tapi rasa jenuh udah tiba. ada. Udah tiba. Lumayan juga ya. Iya. Soalnya kalau makan obat tuh dreg-deg, Mbak. Ada itu Iya. ya efek Dreg-deg, pusing mual. Gitu-gitu. Terus jadi males banget sih, obat kayaknya bukannya makin signifikan gitu peningkatannya, malahan kayak kerasanya makin drop gitu diri aku. Ternyata emang kalau dipelajari dari sekarang itu kan bakteri sama antibodi kita tuh bentrok tuh loh. Maksudnya emang peperangannya tuh di 2 bulan pertama gitu. Makanya butuh antibiotik. Iya, Harusnya gitu ya. Harusnya kita kuat di pas fase itu. Fase-fase gitu. pertamanya Iya, itu ya. Dan aku lemah gitu. Aku lemah di situ, dan akhirnya pindah ke alternatif tuh kan. Nyoba itu alternatif sekitar 6 bulan. Lebih lama ya? Lebih lama. Iya, 6 bulan. Ya Berarti Allah. 6 bulan itu kan harus kontrol gitu kan biasanya. Iya. Kalau ke dokter 6 bulan itu berarti enggak kontrol ya ke dokter. Enggak, karena emang syaratnya di alternatif itu jangan konsumsi obat kimia. Oh. Kita coba kembalikan ke alam katanya gitu. Ya menyadari bahwa penyakit itu turunnya dari Tuhan, dan pasti obatnya dari Tuhan. Kita optimal kayak makan itu loh. Jamu-jamu, jamu-jamu gitu. Tapi bukannya diresepin, kayak kita bikin sendiri gitu, marut-marut gitu kan. Dan setelah 6 bulan, karena seharusnya sih 6 bulan untuk program TB kelar kan. Iya. Dan aku pun penasaran gitu. Oke, 6 bulan ini coba deh rongsen lagi kan. Iya. Setelah rongsen lagi tuh bakterinya itu cuma kehapus 60%. Jadi masih ada di paru-paru sebelah kiri itu sekitar 40% lagi bakteri. Gitu, belum clear gitu kan. Iya. Terus kan mikir lagi kan. Mikir lagi kayak kok belum tuntas ya gitu. Terus ini komunikasi terus kan sama keluarga, gimana? Coba lagi yuk jalan yang awal. Tadi pas ronsen itu berarti datang ke dokter yang awal atau gimana? Apa ke rumah sakit? Ronsen ke rumah sakit. Ke rumah Jadi sakit. bisa kita mandiri tanpa rujukan dari dokter kan kalau ronsen. Gitu ya. Jadi mandiri. Udah tuh. Jadi habis itu masih ada 40% tuh aku kembali lagi ke dokter awal. Yang aku takutin apa? Yang aku takutin adalah dokternya. Iya. Dok, ya aku takutnya gitu karena manusia kan. Dia nyalahin atau gimana gitu ya. Kamu bukannya tahu gitu. Kalau misalkan nggak makan obat itu resisten gitu kan. Terus aku takutnya gitu, ada keluar kayak gitu. Aku bilang sama ibu, nek misal keluar kata kayak gitu, aku balik aja. Nggak usah pengobatan. Dan Gimana? setelah datang Ternyata. Gimana? tidak terjadi. Terus yang terjadi tuh apa Mbak Bel? Aku penasaran nih, lama-kelamaan nih. Aduh. Jadi pas datang ke situ lagi tuh kan, dokternya bilang, obat bulan kemarin udah habis ya. Udah dok, oke kita lanjut ya pengobatannya. Bulan kemarin tuh maksudnya bulan-bulan Maksudnya itu 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang. Tapi kayak dokternya enggak Iya, nggak notice. Iya, jadi nggak menotis aku keluar pengobatan gitu loh. Jadi oke, kita lanjutin ya gitu. Terus lanjutin tuh, aku udah nguatin tekad kan.
ya udah jangan sampai lagi gitu loh. Kita coba aja ikhtiar, kemarin udah cara pertama kita coba cara ini gitu, tuntasin tuh 6 bulan. Dan ternyata setelah 6 bulan bolak-balik tuh beli obat dan dicek ronsen masih ada bakteri. Jadi masih ada bakteri tapi udah dikit lagi. Kata dokter karena kemarin berhenti baru di 6 bulan tuh 6 bulan setelah ini kan pengobatan rutin udah ketemu 6 bulan ini baru ngomong karena kemarin berhenti kita tambah ya 3 bulan karena resisten gitu kan. Jadi total setelah pengobatan tradisional tuh aku tambah lagi 9 bulan. Total 9 bulan ya. 9 bulan. Iya, benar. Udah di total 9 bulan ya. Udah gitu. Dan akhirnya baru dicek lagi, ronsen lagi, tes dahak lagi, baru clear nggak ada bakteri. Itu emang ya karena godaan ya. Maksudnya kan kita lagi harusnya fokus gitu ya. Fokus dulu yang pertama. Memang dari anjurannya 6 bulan, tapi karena ya tadi ya ingin mencoba gitu ya. Jadi yang lain aku cuma pesan aja nih sama teman-teman yang lihat video ini, teman-teman semisal berat banget dirasa ketika pengobatan TB, teman-teman jangan sampai kegoda. Karena kalau misalkan aku pikir sekarang, kalau misalkan 6 bulan pertama itu aku kelarin, itu bakalan kelar. Secara harfiah kita pengobatan kita udah kelar gitu, gak usah nambah lagi. Kita nambah waktu, tenaga, biaya juga gitu loh. Kalau misalkan sekarang ada program, optimalin di program itu gitu, tos TB itu. Terus ya emang gak mudah. Aku nggak memberikan cap bahwa TB pengobatannya itu mudah. Tapi pasti bisa. Iya, pasti bisa. Dan mungkin kalau misalkan dari fasilitas pelayanan kesehatan juga lebih ke memotivasi gitu ya untuk pasiennya, untuk kamu mampu kok bisa melewati gitu ya. Penguatan seperti itu ya. Kamu juga alhamdulillah dapetin dari lingkungan? Iya, betul. Gitu ya. Oh ya, alhamdulillah sih. Orang tua, keluarga kayak nggak apa-apa gitu. Kamu bukan jadi aku takutnya itu adalah, kan sering kali ada stigma kayak gini ya. Penyakit menular tuh penyakit kutukan. Iya. Terus penyakit yang harus diisolir gitu orangnya. Jadi untungnya keluarga aku enggak kok. Kamu bisa. Wong sekarang udah ada pengobatan, tinggal kita ikutin alur aja gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngikutin alur gitu dari pemerintah gitu ya, terus juga sadar juga gitu, karena emang perjuangan ini buat diri kita sendiri dan orang lain gitu. Pasti insya Allah itu merupakan salah satu cara juga ya untuk menekan perkembangan itu ya, penularan betul. Dan juga pokoknya harus ini ya, kalau misalkan pengobatan udah dijadwal 6 bulan, silakan untuk dilaksanakan 6 bulan gitu ya. Karena tadi ya yang sudah dikatakan bahwa nanti kalian akan rugi dalam biaya, waktu, dan juga tenaga gitu ya. Ketika resisten gitu. Waktu kamu kayak IP kecil gitu, cara kamu memotivasi diri kamu sendiri itu gimana sih? Oke. Di semester 2 itu kan IP kecil ya. Nah, kalau misalkan hal yang udah aku laluin, aku nggak mau ada penyesalan tentang itu gitu. Nah, kedepannya di semester yang setelah aku agak pulih gitu ya, aku pengen mengejar ketertinggalan aku gitu. Dan aku juga ngikut beberapa kelas yang ada kelas ikutin gitu-gitu untuk mengejar itu gitu. Aku nerapin ke diri sendiri, nggak minder tentang itu gitu. Pokoknya kita usaha aja, yang kita bisa kita optimalin pada saat itu. Oke, nah dari yang tadi udah diceritain gitu, sebenarnya hikmah apa sih yang bisa mungkin Bella atau bisa kita dapetin juga saat kamu terkena TB itu? Hikmah yang aku dapat yang paling besar itu adalah aku bisa lebih aware ke kesehatan. Jadi sekarang diri aku sendiri gitu, tubuh memberikan sinyal gitu ketika aku ada sedikit panas,
atau apapun gitu yang dirasa tenggorokanku nggak enak, aku habis makan apa, aku habis aktivitas apa, gitu langsung gitu kan. Karena jangan sampai tuh yang kemarin aku nggak notice selama itu gitu gejala gitu, jangan sampai nanti terulang kembali gitu. Makanan yang masuk, aktivitasnya sekarang terus kayak stres kayak gitu kan, kayak apapun itu jangan jadiin beban gitu loh ya, karena kesehatan nomor 1 gitu. Oke, jadi hikmahnya tuh kamu jadi lebih sadar gitu ya dengan Betul. kesehatan, dan juga jangan sepelekan hal-hal yang kecil gitu ya yang Betul. terjadi dalam tubuh gitu. Dan kalau misalkan kayak emang udah ngerasa nggak enak banget, silahkan untuk periksakan ke dokter. Tapi yang paling penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Makasih ya Bel. Makasih sekali lagi Makasih, Bella. Aku kayaknya yang harus Iya. makasih udah Besok-besok ke sini. diundang lagi ya. Siap. Tadi aku nyimpulin nih, berarti tadi kita udah belajar gitu ya, udah mengungkapkan informasi terkait apa itu TB, cara pencegahan, terkait penularannya ya, terus cara gimana kita untuk memeriksa gitu, etika batuk juga di Penting. ini ya, Iya. dan Penting. program pemerintah TOS TB tuh. Betul. Harus diikuti gitu ya. Jangan lupa teman-teman harus jaga kesehatan karena kita masih pandemi juga dan di musim hujan kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Bye bye.